Oke. Saya mulai lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini, detik ini, dan di jam menunjukkan pukul 10.21 kita sudah memulai. Meskipun kita sudah memulai dari awal tadi ya, jam 9.45 tadi saya buka. Tentunya pertemuan hari ini saya kira cukup penting karena mengingat banyaknya mahasiswa yang kurang paham dengan mekanisme pelaksanaan ujian secara virtual, ya. Kemudian ada beberapa model ujian yang mungkin belum difahami oleh mahasiswa, yang tentunya berbeda dengan model ujian seperti di seminar proposal kemarin. Karena salah satunya melibatkan adanya dosen penguji sebagai anggota, ya. Ada penguji utama, ada anggota penguji, dan kemudian nanti bisa juga diikuti oleh dosen pembimbing. Ya, itu pastinya kalau tidak saya sampaikan seperti ini, mungkin di forum ini mungkin barangkali dari mahasiswa juga akan mengalami kesulitan untuk memahami itu. Sehingga perlu saya sampaikan dan saya perlukan untuk kegiatan sosial persiapan ujian skripsi ini dengan baik, ya. Dan kiranya nanti mahasiswa tidak sampai ada terjadi kebingungan. Oke, langsung saja. Mohon maaf, saya pengen semuanya on. Ya, saya pengen on. Berarti kalau kalian on, saya bisa tahu bahwa kalian ini menyaksikan atau memperhatikan dengan baik gitu aja. Coba, barangkali mungkin ada yang ditinggal cuci atau mungkin ditinggal yang lain. Iya, Pak. Suaranya dimutkan ya. Saya on, Pak. Ya, suaranya dimutkan ya. Suaranya dimutkan. Maaf di jalan, Pak. Ya. Yang di jalan hati-hati ya. Yang pasti mending kalian diam, atau memang kalau memang sampai dalam pekerjaan enggak apa-apa. Ini saya sudah rekod ya. Nanti rekodnya itu nanti bisa saya sampaikan, bisa dipelajari sendiri ya. Bisa dilihat nanti di grup masing-masing. Oke. Nia, Bu Nia, terus kemudian Mbak Dia, mana Mbak Dia? Mbak Dia. Mbak Dia, nah, Mbak Dia ini kayaknya, oh ya, oke. Mbak Emil izin karena dia menjadi panitia vaksin, tidak apa-apa, nanti rekodnya atau recordingnya nanti bisa dilihat ya di grup. Oke, tidak apa-apa. Ya, oke, kita mulai ya. Saya akan tampilkan beberapa slide point. Saya tidak banyak waktu untuk menjelaskan. Saya pada poin-poinnya saja ya, termasuk mekanismenya bagaimana, kemudian apa yang dipersiapkan, kemudian model ujiannya kayak gimana. Terus yang lain seperti masalah PIN ya, yang belum eligible, artinya apa? Mahasiswanya itu belum masuk di BAK. Ini saya sudah print, kemudian saya akan kirim ke BAK hari ini juga. Ya, kemudian untuk masalah persiapan ya, karena pelaksanaan yudisium itu dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus ya, 25 Agustus, karena ini sesuai dengan kalender akademik. Yang penting tanggalnya itu, nanti ada perubahan atau tidak terserah nanti ya. Ya, karena ada kegiatan lain dan sebagainya. Yang penting kita menjalankan sesuai dengan kalender akademik. Oke. Ya. Oke. Pertama yang harus dipersiapkan dalam pelaksanaan ujian skripsi ini yaitu mahasiswa harus terdaftar. Ingat ya, harus terdaftar dengan cara mengisi Google Form yang telah saya sajikan, yang telah saya kirim kemarin di grup.
mulai tanggal 1 sampai tanggal 7. Dengan website itu ya, web yang telah saya kirim sesuai dengan di Google Form-nya, kemudian dengan menyaratkan lembar persetujuan telah ditandatangani oleh dosen pembimbing. Ya, kalau dulu itu kan hanya banyak ya, ada tanda tangan dosen pembimbing, ada tanda tangan Bapak Ketua Kaprodi yang terhormat, kemudian harus menyerahkan berkasnya secara hard ya ke masing-masing dosennya. Nah, karena sekarang ini lagi masa PPKM, jadi sesuai instruksi oleh rektor, semua pelaksanaan ujian ini dilakukan secara virtual, maka berkas dan semuanya administrasi umum itu dilakukan secara online juga. Sebentar ya, lobet kayak ini. Oke. Ya, yang pasti itu harus mendaftar diri pada Google Form ya. Namun ada beberapa kemarin ada yang izin, dan izinnya ini saya terima karena langsung diizinkan oleh dosen pembimbingnya untuk mundur. Artinya dia mengisi Google Form-nya itu lebih dari tanggal yang saya tentukan. Tidak apa-apa karena itu sudah disetujui oleh dosen pembimbing. Oke. Kemudian pelaksanaan ujian akhir skripsi ini dilakukan secara online ya, tidak ada apapun. Bila mana ada dosen maupun mahasiswa yang ingin melakukan secara langsung, maksudnya secara luring atau secara tatap muka, ini tidak diperkenankan. Kemudian mulai tanggal mulai tanggal 9 sampai tanggal 21 Agustus ya, melalui kesepakatan bersama antara dosen pembimbing, dosen penguji, dan mahasiswa. Oke, dosen penguji ini ada dua loh Mas ya. Nanti ada dosen penguji utama, ada dosen penguji sebagai anggota. Ya, itu. Jadi nanti model ujiannya itu ada dosen pembimbing, kemudian ada dosen penguji utama dan dosen anggota penguji. Ada 3. Namun secara aturannya ya, tetapi kalau memang dosen pembimbing itu berhalangan, karena yang pastinya nanti ini pasti ada saja yang tidak bisa hadir ya, atau dosen pembimbingnya yang nggak bisa hadir, atau dosen pengujinya, baik itu dosen utama atau mungkin sebagai anggotanya itu tidak bisa hadir. Kalau memang itu menjadi kebutuhan secara mengingat waktu yang memang sangat mendesak ini, bisa dilakukan secara terpisah, tidak apa-apa. Ya, paham ya? Maksudnya terpisah gimana? Dosen pembimbing, dosen penguji utama dan penguji ini ada yang berhalangan di hari yang telah ditentukan, karena ini sifatnya sudah disepakati, maka bisa diajukan lagi untuk reschedule. Ya, penentuan untuk pelaksanaan ujian ini ditentukan oleh Kaprodi. Difahami dulu itu ya. Setelah mahasiswa mendaftarkan diri di Google Form, nanti nama-nama yang telah mendaftarkan diri, saya akan jadwal ya, termasuk siapa saja dosen pengujinya, baik itu sebagai penguji utama maupun sebagai penguji anggota. Saya akan jadwalkan, kemudian pasti nanti dari yang saya jadwalkan ada yang berhalangan dan sebagainya, itu disepakati saja. Ya, dosennya mahasiswa menghubungi dosen dari pembimbing, penguji utama, dan anggota penguji. Ya, tetap jadwal yang saya buat ini sebagai acuan. Bila mana nanti ada yang tidak bisa hadir, ya bisa
buat kesepakatan. Ya. Kemudian eligible ini penting karena hasil pengecekan kami ini tidak bisa satu persatu ya. Pokoknya yang merasa saja namanya itu belum tercantum, baik itu sekarang dalam proses ujian maupun mungkin dirasa tidak bisa menyelesaikan ujiannya tahun ini, tetap aja. Karena nomor PIN itu sebagai status keaktifan mahasiswa, itu aja ya. Ya, nanti perkara di BAK itu lolos gaknya, yang penting sama sudah PIN dulu. Paham ya? PIN sangat penting. Jangan kira karena sampean tidak bisa lulus tahun ini, sama tidak mengisi PIN karena mungkin di namanya kan belum ada. Ya, sama cuma juga saya tidak. Jangan seperti itu. Isikan saja. Ternyata kalau waktu di yudisium nama sampai tidak muncul, ya tidak apa-apa. Khawatirnya ada nama yang tidak eligible, kemudian mahasiswa ini ya sudah menyelesaikan semua, baik jimpro maupun ujian akhir skripsi. Nah, ini yang bermasalah nanti, karena PIN itu merupakan penomoran ijazah nasional. Jadi yang menentukan adalah dikti, bukan kita. Kita semacam BAK itu hanya sekedar pengajuan saja nama-nama mahasiswa yang tahun ini lulus. Ya, yang penting itu dulu. Ya, sangat penting sekali karena ini nanti kok seakan-akan kayaknya tidak ada perhatian khusus mungkin. Ya, baik untuk teman reguler maupun teman ekstensi. Ya, saya tidak membedakan ini ekstensi atau ini reguler. Sama saja kalian itu sebagai mahasiswa reguler. Oke. Saya kira cukup. Kemudian yang harus diperhatikan ya mahasiswa sebelum pelaksanaannya, yang pertama menghubungi dosen penguji utama, anggota penguji, dan dosen penguji sekaligus kesepakatan waktu pelaksanaan ujian yang barangkali ujiannya itu tidak bisa hadir di waktu yang telah ditentukan oleh dosen oleh kaprodi. Paham ya maksudnya? Ini jelaskan ada perubahan di sini. Ada perubahan di sini maksudnya. Kesempatan ya bila ada yang berhalangan. Ya, pokoknya kalau bisa 3 itu bisa hadir gitu, kalau bisa. Ya, ternyata kalau nanti mentok, yang penting sampai laporan dulu ke kaprodi. Pak, izin, Bapak ini bisa namun Bapak ini bisanya hari ini. Kalau memang seperti itu mentok ya sudah tidak apa-apa. Berarti nanti terpisah saja tidak apa-apa. Gitu maksudnya. Paham ya? Bentar ya, saya besarkan aja ya. Oke. Kemudian mahasiswa membuat link Zoom meeting ujian tepat waktu 1 menit 1 jam sebelum dimulai. Artinya apa? Zoom itu sudah dimulai 1 jam sebelumnya. Paling tidak ya 15 menit lah. Ya, coba dicek dulu buat Zoom meetingnya, kemudian buat password yang mudah, ya, kemudian perhatikan mood-nya, link-nya, kemudian bisa jadi nanti bisa diuji cobakan dengan temannya sebelum dimulai. Apakah suaranya sudah bisa didengar dengan baik oleh temannya itu, ya dites ya. Barangkali mungkin kalau memang pakai headset itu bisa didengar atau tidak, atau mungkin suaranya yang bermasalah. Nah, gitu loh. Diuji dulu sebelum mengadakan ujian di link Zoom-nya, paham ya? Ini sangat penting sekali karena kejadian ini khawatirnya itu ketika ujian sampai belum ada persiapan sama sekali, sehingga ini akan menyita waktu. Sedangkan waktunya ini kan terbatas. Bisa jadi nanti 1 hari itu dosen itu menguji 3 atau 4. Nah, itu kan butuh waktu. Nah, ini butuh beberapa hari. Kalau kita ujian secara luring atau secara tatap muka itu enak. 1 hari langsung diplotting berapa mahasiswa. Jadi, contoh saya itu menguji si A, si B, si C, si D itu bisa dilaksanakan 1 hari. Tetapi kalau secara online itu khawatirnya ada yang berhalangan. Tetap
saya jadwal. Ya, sekali lagi kalau memang ada berhalangan, buat kesepakatan bersama. Sampaikan ke dosen-dosen yang ada hubungan kaitannya ini, sampaikan Pak, ini nggak bisa. Ya. Kalau mentok, ya sudah selesai. Mungkin yang tidak bisa hadir itu bisa di hari lain gitu ya. Kemudian kalau bisa, tapi kalau bisa diupayakan dulu lah, jangan itu dikeluarkan dulu gitu. Kemudian isi, ini nih, mahasiswa membuat PowerPoint presentasi untuk persiapan ujian teknik dengan baik. Ya, tolong dipersiapkan dengan baik, ya, dengan baik. Bila perlu, sampai sediakan di situ lembar berkas laporan sampean, kemudian PowerPoint yang bagus, kemudian persiapan dalam hal penjelasan sampean. Tidak hanya sekedar sampean itu membaca lembar, ya tampilkan presentasi yang baik gitu aja. Intinya itu. Kemudian isi PowerPoint itu tidak lebih dari 13. Jangan banyak. Oke. Yang kelima, ini nanti ya. Nanti saya harapkan luaran dari laporan khusus kalian itu berbentuk jurnal. Nanti ini setelah revisi lah, setelah kalian ujian. Jadi ada waktu mungkin 3 atau 4 hari. Ya. Kemudian yang keenam, berkas laporan harus diterima dosen pembimbing. Ini keterangan ini saya harus hapus ya. Artinya laporan di sini bukan dalam bentuk hard ya, tetapi dalam bentuk file ya. Dalam bentuk file. Makanya di pengisian Google pendaftaran ujian itu kan menyantumkan isi ya. Oh, enggak ada ya. Enggak ada. Pokoknya nanti laporan sampean itu harus diterima minimal 3 hari sebelum kegiatan ujian virtualnya. Ya, kalau dulu Sempro kemarin itu hardnya, tetapi sekarang itu cukup filenya, paham ya? Ya, dosen penguji punya hak untuk tidak menguji bila ada mahasiswa yang tidak menyerahkan berkas laporan skripsinya. Artinya belum menerima filenya. Mohon difahami ya. 3 hari. Makanya pendaftaran ini kan tanggal 1 sampai tanggal 7. Nah, ini saya masih ada waktu hari Senin, Selasa, Rabu sampean untuk menyerahkan ke dosen penguji. Pak, penguji utama sudah ada, Pak. Namun untuk penguji anggotanya belum. Ya, ini saya akan share-kan ya. Ya, saya akan share-kan. Kemudian bagi yang belum ujian Sempro kemarin bisa diajukan mulai tanggal besok. Ini kemarin ya informasi ini ya. Ya sama seperti di awal harus mendapatkan persetujuan Sempro kemudian di-ACC oleh yang terhormat Bapak Kaprodi. Tapi nggak usah lah, yang penting ada kalian cukup mengisi itu cukup. Nanti saya cek apakah sudah disetujui atau tidak. Oke. Kemudian sesuai pelaksanaan yudisium, sekarang pelaksanaan yudisium sesuai pelaksanaan, maksudnya ini di BAK sesuai dengan kalender akademik ya, sesuai kalender akademik pelaksanaan yudisium dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2021. Nah, itu kurang ya, sesuai dengan kalender akademik kurang itu. Dilaksanakan yudisium dilaksanakan tanggal 25 Agustus. Ini bisa mundur ya. Karena yudisium itu syaratnya ya, yudisium itu mengisi mengisi menu sister masing-masing mahasiswa. Itu ada nanti muncul di akhir di bawah itu yudisium apa saja telah mengurusi BAK, itu nanti diupload itu. Itu nanti seperti itu. Ya, nanti saya sampaikan di sini. Nanti saya tunjukkan lah. Kemudian selanjutnya, nah ini modul ujian skripsi ya. Nanti mengisi berita acara
sesuai dengan berkas yang disediakan. Lah, mengisi berita acara ini, kalau dulu itu kan hard ya, bentuk lembaran. Kalau sekarang itu cukup mengisi Google Form, Mas. Ya, mengisi berita acara yang disediakan oleh berbentuk Google Form. Nanti saya kirim juga. Paham ya? Setiap kali ujian itu harus mengisi itu. Nah, di situ ada dosen pengujinya, ada dosen sebagai apa. Nanti saya kirim gitu loh. Paham ya? Kemudian yang ketiga, menyelesaikan revisi hasil diskusi dan dibuktikan dengan surat keterangan telah di ACC dari dosen pembimbing, dosen penguji utama, dan dosen anggota penguji. Oke. Baik. Kemudian saya yang mau tampilkan ini adalah nama-nama yang sudah mengisi. Bentar ya. Bentar. Masih loading. Bentar ya. Bentar ya. Masya Allah. Oke. Oke, bentar ya. Saya akan munculkan ini. Bentar ya. Allah, kok nggak kena ya?
Ini loh. Subhanallah. Nggak kena ya. Ini nggak bisa dibuka ya. Siapa saja yang sudah mengisi itu ya. Nanti saya kirim aja karena waktunya sudah jam 11 lebih. Kita lebih mengarah pada pertanyaan, mungkin ada beberapa poin-poin yang perlu disampaikan atau yang perlu ditanyakan. Silakan sambil saya menunggu downloadnya ini. Monggo, ada pertanyaan, silakan. Sambil menunggu saya ini lagi proses download. Ya, Pak, saya mau tanya, Pak. ya siapa? Atas nama? Hamid. Ya, Hamid. Hamid. Ya, silakan, Wid. Ada apa, Wid? Yang sudah daftar bisa ditampilkan juga, Pak. Takutnya sudah daftar tapi namanya belum tampil juga. Makanya itu, saya download ini nggak bisa. Itu yang mau saya tunjukkan, Mas Hamid. Coba saya download dari HP ya. Ya, Pak. Oke. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, silakan Mugor. Saya mau tanya, Pak. Untuk yang belum mengisi Google Form itu gimana, Pak? Ya, kata-kata tadi kan wajib, Mas. Terus di Google Form. Karena itu kan butuh surat ACC-nya panjenengan, kan panjenengan dari kemarin. Nah, saya katakan tadi kan saya sampaikan hanya cukup persetujuan dosen pembimbing. Nanti saya cek kebenarannya di persetujuan tadi, gitu loh. Nah, nanti saya masukkan, saya buatkan jadwal, gitu loh maksudnya. Paham ya? Paham, Pak. Ya itu aja. Ya. Nanti kalau udah ada tanda tangan pembimbing itu berarti udah clear gitu, Pak, ya? Ya, sudah clear. Ya. Terus ada lagi? Ini bisa kalau di HP. Ada yang lain? Monggo. Ada pertanyaan terkait masalah ini, model hubungannya. Ayo. Apa cukup? Tidak ada. Ayo, ada pertanyaan lagi? Pak Misbah. Dalam. Akib, Pak. Oh ya, ada apa? Mungkin di-share ulang, Pak. Untuk teman-teman atau mahasiswa yang terdaftar Pak atau tidak di PIN itu, Pak. Mungkin di-share ulang di grup, Pak. Mungkin, Pak. Update terakhir gitu, Pak. Iya. Makanya itu, Mas. Saya itu kok download ini nggak bisa gitu loh. Mungkin bisa di-screenshotkan, Pak. Gimana? Mungkin bisa di-screenshotkan. Oke. Bentar ya. Pak, tanya Pak. Ya, silakan. Pak Prodi. Terkait dengan ujian skripsi, Pak. Ya. Misalkan ada dosen pembimbing itu kan 2, Pak ya. Tapi sudah misalkan ada kesepakatan bahwa yang satu itu berhalangan nggak bisa ikut Zoom. Tapi sudah sepakat ya sudah nggak apa-apa. Misalkan gini Pak ya, misalkan ya sudah nggak apa-apa dosen utama saja yang uji. Kalau misalkan sudah di ACC, saya juga ACC. Misalkan seperti itu, Pak. Itu gimana, Pak? Ya, nggak apa-apa. Jadi kondisional saja gitu, Pak ya? Makanya tadi, saya kan alternatif, memang kalau memang dua-duanya ikut, kemudian apakah ditawarkan itu
tidak bisa atau gimana, nggak usah wes gitu. Maksudnya gini, contoh dosen saya Ahmad Misbah dengan Pak Wahid sama Pak Imron. Ternyata jadwalnya itu saya tentukan itu di hari Kamis tentu ya. Hari Kamis jam 10. Ternyata saya bisa, Pak Wahid bisa. Nah, Pak Imronnya tidak bisa. Coba tanyakan dulu gimana Pak. Ini jadwalnya bisa apa tidak? Itu. Ternyata nggak bisa. Ya sudah, Pak Imronnya mungkin di hari lain gitu aja. Tapi mahasiswa tetap punya tanggungan. Untuk penguji, kalau pembimbing dirasa cukup, ya nggak ada masalah, sudah selesai. Paham ya maksud saya? Ya. Paham Pak, paham Pak. Nah, Terima itu. kasih Pak. Ya, ya. Ada lain Mas Bro, Mbak Bro? Halo Mbak Tia. Ayo tadi yang bertanya. Mbak Nia, ada yang ditanyakan Mbak Nia? Ya Allah, ini. Gimana? Ada pertanyaan belum? Pak, saya Pak. Siapa? Rofik Pak. Siapa? Rofik. Rofik. Bentar-bentar mana ya wajahmu? Ya, Rofik. Silakan Mas Rofik. Mohon maaf Pak ya. Saya barusan mengganti yang nomor NIM itu Pak. Kesalahan di nama Pak. Oh, tidak apa-apa. Oh iya Pak. Terima kasih Pak. Ada yang lain? Download. Nah ini ya Allah. Oke, ada yang lain Mas Bro, Mbak Bro? Ada. Permisi Pak, izin tanya. Hmm. Untuk ujiannya ini berarti ada kemungkinan untuk offline Pak ya, tergantung dari dosen penguji sama pembimbingnya juga. Sekali lagi tidak ada ujian offline, tetap online meskipun nanti tidak bisa hadir pada hari yang ditentukan, tapi nanti ujian tetap pakai online, Mas Bro. Oh iya Pak, siap. Terima kasih untuk jawabannya. Itu aja. Assalamualaikum Pak Misbah. Oke, monggo silakan. Sodikin. Pak, saya mau tanya mengenai lembar bimbingan. Itu lembar bimbingannya kan itu apa untuk tanggal pembimbingannya itu mulai yang dari sempronya itu atau bimbingan mulai skripsinya saja, Pak? Itu aja, Pak. Terima kasih. Oke. Sebenarnya nggak mulai awal. Sebenarnya lembar bimbingannya itu kan tidak usah terpisah. Ya, tidak terpisah. Ya kelanjutannya gitu maksudnya. Ya. Paham ya? Ya, Pak. Berarti meskipun bimbingannya online lewat WA ya ditulis tetap tanggal yang lewat WA itu berarti, Pak ya? Oh iya Pak, baik Pak. Terima kasih. Sama-sama. Oh ini loh, saya kirim ya di WA. Bentar ya. Siap. Oke. Pertanyaan yang lain? Oke. Yang lain? Ada pertanyaan? Siswa, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya. Ada apa? Taufik Pak. Taufik, ya silakan Taufik. Ini kan ujiannya kan secara virtual semua gitu Pak. Untuk saya yang mau tanyakan itu untuk mengenai teknis kayak nantinya kalau selesai ujian dan untuk tanda tangan kayak pengesahan, terus persyaratannya dan lain-lain, apakah secara virtual juga modelnya kayak di scan gitu, apa gimana diserahkan di kampus apa gimana Pak? Oke.
Kasih, Pak. Ya, sama-sama Mas Bro, Mbak Bro. Oh, Mas Bro, Mbak Bro. Mas Sadikin. Oke. Nanti untuk berita acara kita buat Google Form, Mas. Ya. Form, siapa nanti yang mengisi, itu dia sebagai anggota apa, nanti mahasiswa mengisi kehadiran, kemudian dosen juga mengisi kehadiran, nanti semuanya menumpuk di situ. Jadi nanti kan posisinya sebagai apa, sebagai penguji. Nanti saya list siapa saja, kalau di Excel kan mudah nanti pemetaannya, gitu. Paham ya? Baik, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Ya, nanti untuk tanda tangan dan sebagainya itu untuk ujiannya ya, itu nanti berita acara ngisi Google Form. Kemudian untuk revisinya, nah ini coba tawarkan. Kalau memang beliau tidak berkenan untuk Zoom, langsung ketemu di mana janjian, silakan. Yang penting kalian sudah memenuhi revisi hasil ujian tadi, paham ya? Oke. Berarti kembali lagi ke dosen penguji dan pembimbing masing-masing, Pak ya? Oke. Oke, Oh, Mas. oke. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lain? Oh iya Pak, saya ada lagi. Ya, silakan. Kan ini nanti setelah ujian pasti kan ada kayak pembuatan jurnal terus itu bagaimana itu Pak? Ya, cara bagaimana ya dikerjakan, dibuatkan itu. Dibuat jurnal terus diisi yang dimasukkan ke DVD itu Pak ya? Oh itu ya, itu tetap wajib. Oke. Ya, apakah terus harus ada pakai yang banner-banner juga itu Pak? Yang kayak apa? Kan ada kayak membuat banner di buku panduan itu Pak. Ya, karena itu bagian dari luaran Mas ya. Ya, luarannya itu, oh iya ya, ya Allah ya ini belum saya masukkan ya, saya bilang luarannya ya, luaran hasil dari penelitian skripsi ya, itu pertama berbentuk jurnal, satu jurnal ya. Jurnal nanti bisa diterbitkan ya, atau mungkin tidak, tetapi ini nanti harus yang tidak terbit nanti otomatis dia dimasukkan di pangkalan data, paham ya? Yang kedua, luarannya berbentuk apa tadi? Apa Mas? Brosur apa? Banner atau pamflet Pak? Pamflet. Bukan, yang bentuk ya. Pamflet. Nah, pamflet ini kan dulu dicetak, tapi kan cukup sampai buat ya kayak pakai Corel Draw atau apa bentuk pamfletnya, paham ya? Memang luarannya itu ada dua, berbentuk jurnal, pamflet. Yang ketiga ini sunnah ya, sunnah Rasul bahasanya itu. Artinya tidak diwajibkan, tetapi lebih bagus dihakikan. Kemarin ada yang saran dari siapa Pak Imran, Pak kalau bisa luarnya itu dihakikan. Sementara kebijakan saya tidak bisa dihakikan karena haki itu kan ada biaya dan sebagainya. Tetapi kalau ada yang mau haki silahkan. Kalau haki itu bisa terbit otomatis nilainya nanti bisa dikomlutkan bahasanya. Dan memang jurnalnya itu kan ada plagiasi. Oh ya, hasilnya ini kan nanti diplagiasi ya. Ya, ya Allah, memang terpisah-pisah ya. Ya, suaranya pertama itu berbentuk jurnal ya. Semua kegiatan riset ya, semua kegiatan riset, laporan kegiatan semua laporan ya, laporan skripsi ini dicek plagiasi. Cek plagiasi melalui TU Fakultas Teknik. Ya, nanti filenya itu nanti sama dikirim ke sini. Nah, ini ya juga
ada biaya, Mas Bro. Bukan biaya untuk tidak, karena ini kan software ini kan kita beli, ya. Software ini Turnitin, bukan checkers, ya. Checkers yang pada umumnya bisa di-download sendiri tidak. Tetapi sekarang kita sudah prabayar menggunakan Turnitin, ya. Jadi ada biaya untuk cek plagiasi. Ya sekitar, maaf teman-teman, saya tanyakan. Berapa Mas cek plagiasinya, Mas? Biaya cek plagiasi berapa? 20 ya? 20 ya? Oh ya. Ini sebesar 20.000. Tidak lebih kok, tidak sampai jutaan kok. Cuma 20.000. Karena ini memang prabayar, Mas. Jadi hasil iuran kalian itu bisa nanti dibuat untuk beli lisensi untuk ketika sudah mau usang, ya, atau sudah mau korup. Jangan ditanyakan ya, ini nanti masuk pembayaran aplikasi di kampus atau tidak? Tidak, saya kira lagi, ini kebijakan fakultas ya. Ini sudah ditekan oleh dekan. Ini tidak ada hubungannya dengan kampus, paham ya? Jadi cek plagiasinya itu bahwa benar-benar original ya, benar-benar ori ya dari kalian gitu, melalui cek plagiasi yang prabayar pakai Turnitin. Di kita hanya bayar 20.000, coba bayangkan ke kampus lain itu sampai lebih bahkan itu. Paham ya? Itu masalah cek plagiasi. Ini yang mau saya sampaikan juga tadi. Ya, nah untuk jurnal silahkan menghubungi dosen masing-masing. Jurnal itu kalau bisa itu daftar pustakanya harus sesuai citasinya, paham ya? Pakai Mendeley dan sebagainya. Nah ini sudah akan saya tampilkan siapa saja yang sudah mendaftarkan diri untuk ujian skripsi. Nah ini sudah bisa. Nah ini orang pertama kali yang sudah mengisi Google Form untuk pengajuan ujian skripsi itu ada namanya Mas Akib. Saya bacakan aja ya, Mas Akib, kemudian Rizky Aprilia, Angga Estu Prinanto, Joko Sudartoko, Jeffrey, Muhammad Syafril Zulfikar ya. Tapi nanti tetap meskipun kalian daftar, nanti kan ada berkas-berkasnya, persetujuan dan sebagainya. Saya itu akan cek. Kemudian Muhammad Ali Masrur, Taufik Hidayat, Abdul Aziz, ini yang sudah mengisi. Nah, ini belum saya cek apakah kalian layak untuk dijadwalkan, paham ya? Berarti ketika jadwal itu muncul, berarti menandakan bahwa sampean itu sudah layak untuk melakukan ujian skripsi. Jangan dijadikan patokan bahwa bagi mahasiswa yang sudah mengisi Google Form itu berarti sampean sudah layak untuk diujikan gitu, paham ya? Ya, paham ya maksud saya? Bentar ya, ada telepon, bentar aja. Halo, Pak. Salam, nggih. Pinten? Cancel sing kapan nih? Lima. Saya. 5. Oh, nggih. Pokoknya total nggih. Yang sampean kirim itu pertama 20, 15 gitu ya. Tim atau Pak? Oh, nggih. Gitu. Oke, coba saya cek dulu nggih. Nggih.
Kedap ya. Nanti kalau telepon mana gitu, kedap. Kedap. Ya. Sekali lagi, ini daftar nama yang sudah mengisi Google Form. Jadi tidak menjadi patokan bahwa yang sudah mengisi Google Form ini sudah saya jadwalkan. Baru kalau sudah jadwal itu muncul, berarti mahasiswa itu benar-benar sudah selesai secara administrasi, sudah melengkapi secara administrasi ya. Baik itu persetujuan dosen pembimbing, kemudian contoh itu aja yang jadi patokan itu dosen pembimbing ya. Ya, ini kemudian mengisi soft file dan sebagainya. Terima kasih. Itu saja. Ya. Ini kalau kalian mau nanti saya kirim kok. Ya. Ada ya double ini. Oke. Kemudian yang juga mau saya tampilkan di sini nama-nama yang sudah mengisi bentar ya. Ini saya kirim. Nah, nanti aja ya. Pokoknya yang Oke. Ya, cukup ya. Sekali lagi, saya butuh waktu 3 hari ini ngecekin satu persatu mahasiswa. Ya. Mengeceki satu persatu mahasiswa bahwa mahasiswa untuk yang menguji anggota ini memang kemarin saya biarkan ada yang mengisi A, B, C, D, dan E. Tetapi untuk dosen anggota penguji ini yang menentukan saya. Jadi tidak abaikan ya yang sudah sampai, Pak, kemarin saya sudah mengisi Pak Wahid, tapi kok penguji anggotanya kok berbeda, Pak. Itu bukan jadi patokan. Paham ya? Sekali lagi bukan jadi patokan. Kalau memang ada komplain seperti itu, saya tekankan di sini, tidak jadi patokan nama dosen anggota penguji maksudnya. Nama dosen anggota penguji yang ada di form. Karena itu hanya pengisian saja. Namun nanti yang saya tentukan di sini penguji adalah sesuai dengan data ya. Di sini ada perataan ya dosen penguji itu. Ya. Nanti yang saya tentukan dari ini jadwal nanti. Baru kalau muncul jadwal berarti pertama mahasiswa itu sudah bisa mengerjakan melaksanakan ujian sesuai dengan tanggal jadwal yang telah saya buat. Kemudian siapa saja anggota penguji dan penguji utama siapa. Kalau penguji utama kan tidak ada perubahan sesuai dengan terbang flying. Siapa ini? Ya, sudah cukup ya. Ada pertanyaan? Ini sudah saya. Ada Pak. Apa? Pak, misi tanya Pak. Ini menurut pengalaman di teman-teman kampus lain mungkin Pak ya tambahan aja. Iya. Kemarin kan yang melakukan kan seperti ujian Zoom kayak kita virtual gini. Cuma ada yang saran kemarin itu ada yang prabayar dan ada yang gratis. Itu menurut Bapak itu kita nanti teknisnya pakai bagaimana Pak? Soalnya yang kemarin kita pengalaman teman saya itu kita pakai gratis saja. Gimana, Pak? Oh, gitu Pak. Gratis saja. Ya. Jadi siapa yang sudah ada aja Pak ya? Terima kasih diingatkan ya Mas Taufik ya, Mas Taufik ya. Iya Pak. Iya Pak. Taufik. Modelnya memang ada kemarin itu gini. Yang membuat link Zoom itu dosennya, karena dosen itu pakai Zoom-nya Yudharta. Kalau pakai Yudharta itu tidak ada batasan. Tetapi kalau
Ini kan cuma 3 orang, 4 orang ya. Mahasiswa, dosen penguji, terus kalau usah bayar lah Mas Bro, cukup dari Zoom kalian itu sudah bisa kok, cukup. Dan waktunya pun tidak lebih dari 1 jam kan ya. Batasan untuk Zoom itu kan tidak cuma hanya batasan di ini saja, di anggota yang ikut. Ya, bener nggak itu? Ya. Iya, Pak. Nggak usah. Tanyakan cuma sedikit. Ya, nggak apa-apa. Memang gayanya ada yang bayar dan sebagainya. Nggak usah lah, nggak usah bayar. Siapa? Gini. Atau mungkin gini, ada yang pakai Zoom, ada yang pakai meeting lagi pakai apa itu Google Meet ya, Google Meet ya Pak. Tergantung dosennya masing-masing Pak. Nah, dosennya masing-masing ya. Silahkan ya, koordinasi dengan dosennya. Tapi yang paling familiar ya, artinya semuanya itu dosen itu sudah biasanya itu ranahnya pakai Zoom meeting. Kalau saya sendiri disuruh pakai Google Meet, saya belum punya, belum install dan belum pernah sama sekali pakai Google Meet. Itu saya. Artinya ya tetap yang ujian dengan saya nanti pakai pakai apa? Zoom meeting itu. Ya, seperti itu. Oke, jadi ini saya pertegas lagi ya, sekali lagi. Yang berhak untuk ujian itu nanti kalau sudah muncul jadwal ujiannya. Nah, ini kan masih proses tahap pendaftaran melalui Google Form. Meskipun kalian nanti ngisi di Google Form, ternyata di jadwalnya sampai belum muncul, berarti tidak berhak untuk mengikuti ujian. Ya memang tidak bisa ujian untuk tahun ini pertama. Kalau memang sudah dirasa memang sama itu punya selesai dan sebagainya, kemudian ternyata jadwal itu belum ada, nanti bisa komplain atau bisa menghubungi Bapak Kaprodinya ya. Ya, langsung saja menghubungi saya, gitu aja maksudnya. Ya, Pak, nama saya belum muncul, Pak. Ini Pak butuh bukti anunya, gitu. Gitu aja, enggak apa-apa ya. Nanti saya selipkan gitu. Paham ya? Sekali lagi, bukan patokan mahasiswa yang sudah mengisi Google Form. Ini hanya mengisi pengajuan. Nah, nanti verifikasi dan validasinya nanti berupa jadwal ujiannya. Nah, saya butuh waktu ini untuk membuat jadwal, kemudian memetakan siapa saja yang sudah berhak. Oke, cukup ya? Oke. Ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Pak, untuk nama Eligribepin itu ya Pak? Oh iya, Mas ini loh Mas Bro, nggak kena Wah, kena ya. Bentar ya, saya lihat ya. Nanti di share di grup nggak apa-apa Pak? Nah, kita aja ya. Soalnya saya Pak. Ini buka dari laptop, buka dari HP. Ya wis. Mungkin Pak tambahan Pak, nanti buat teman-teman yang lagi bekerja mungkin bisa di-share Pak yang materi tadi yang di PPT. Iya. Mohon maaf Pak ya. Ya. Ada teman-teman yang nggak bisa mengikuti. Sama recordingnya saya akan kirim ke grup ya. Ini sudah saya. Terima kasih Pak. Ya. Tapi kalau memang nanti ada pertanyaan Mas ya, ada pertanyaan itu bisa dikelompokkan jadi satu di grup masing-masing ketua kelas ya. Maksudnya kan di regular juga ada grup sendiri, di aksesi juga pasti ada grup sendiri. Itu ditampung saja, jangan satu persatu. Ditampung saja. Ada pertanyaan nggak yang mungkin hari ini kita Zoom ini belum sempat ditanyakan, atau mungkin lupa, atau mungkin karena ini terkesima dengan penjelasan Pak Kaprodi sehingga kebuntuan untuk menanyakan pertanyaan itu tidak bisa. Biasanya bunyinya seperti itu. Barangkali bunyi ada pertanyaan yang mungkin hari ini tidak bisa disampaikan ya. Ditampung nanti biar kalau yang ekstensi itu biar Mbak Dia atau Emil yang nanyakan. Yang reguler itu nanti bisa lewat Mbak lain. Ya. Itu saja yang bisa sampaikan. Ada lagi sebelum saya tutup? Saya kira nggak usah lama-lama ya, karena kita harus PPKM, harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Termasuk Zoom meeting juga kita harus batasi.
tidak lebih dari 2 jam. Benar nggak? Dia ada yang ditanyakan dia. Apa dia? Nggak ada. Apa dia? Nggak ada, Pak. Masya Allah, tapi katanya apa dia? Ya dia nanti dikoordinir dia ya di grupnya. Barangkali ada pertanyaan yang belum disampaikan ya. Ya, sembari menunggu jadwalnya. Paling tidak nanti hari Rabu karena 3 hari harus memetakan satu persatu ya. Kemudian juga nanti saya itu harus koordinasi dengan dosen pembimbing penguji. Kira-kira hari apa bisanya mereka itu hari apa ya. Ya, terima kasih. Kalau memang sudah dirasa tidak ada pertanyaan, dirasa cukup, ya sudah kita akhiri saja. Ketemu lagi di lain kesempatan, mungkin waktu ujian atau mungkin langsung di sesi yudisium ya. Semoga saja semuanya bisa yudisium. Yudisium, oh ya tadi ya, syarat yudisium itu, Masya Allah, mau tanya, ini saya coba tampil ke sister di itu nanti muncul tagihan-tagihan apa yang harus disiapkan mulai dari kalau dulu itu mengurusi Google biasa dulu ya, yudisium kita tidak bahas dulu lah, itu nanti kita fokus dulu ke ujiannya ya. Kita fokus dulu ke pengujiannya karena bahas yudisium banyak sekali yang harus disiapkan berkas-berkasnya. Jadi enggak usah kita bahas yudisium dulu. Kita fokus dulu ke ujiannya ya. Ya. Kalau sudah dirasa cukup saya akhiri pertemuan hari ini dan saya sampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua mahasiswa yang hari ini bisa bergabung ya dengan tidak mengurangi keterbatasan kita dalam hal bertatap muka meskipun kita tidak bisa kangen secara langsung tapi kita sudah bisa melegakan hati ini bisa bertatap secara virtual. Dan kita juga mendoakan terutama untuk keluarga kita masing-masing yang masih mungkin sakit, ya, atau dirawat, atau mungkin gejala-gejala yang tidak diinginkan. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan, terus bisa beraktivitas dengan baik, tanpa ada kendala apapun. Dan bagi keluarga kita yang mengalami sakit segera disembuhkan ya dan bisa beraktivitas kembali. Dan pesan kita juga protokol kesehatan diterapkan ya dengan baik. Jangan sampai ada yang gara-gara kita tidak patuh terhadap prokes itu kita ya juga menyebabkan orang lain sakit karena kita. Ya, selalu beristirahat yang baik, beraktivitas dengan baik juga, kemudian berolahraga, dan semoga imun dan iman kita tetap selalu terjaga. Amin. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ketemu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.